Saya Uvi Dwi Kencono. Kali ini saya akan membahas mengenai Traveling Salesman Problem dan juga Vehicle Routing Problem. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan bahwasanya nanti saya akan membahas mengenai latar belakangnya, kemudian TSP itu apa, VRP, selanjutnya kita baru masuk ke contoh soalnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kemajuan di era yang terus berkembang ini tentu itu berpengaruh untuk kemajuan teknologi, perekonomian, dan juga salah satunya di bidang industri. Kita tahu bahwa di bidang industri itu tentu banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh distributor maupun produsen. Nah, di mana mereka harus mencari solusi optimal dengan waktu yang cepat dan juga efisien. Sebab nantinya solusi tersebut itu mereka gunakan untuk perencanaan produksi ke depannya ataupun pengambilan kebijakan nanti seperti apa. Nah, untuk mencari solusi optimal, ternyata kita bisa menggunakan riset operasi, khususnya adalah program linier. Kenapa program linier? Nanti akan, dan apa hubungannya dengan TSP, itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita masuk ke Traveling Salesman Problem. Jadi perlu kita ketahui bahwa TSP adalah salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh produsen maupun distributor, yaitu untuk mencari rute terpendek, di mana mereka hanya boleh melalui tepat satu kali lokasi pelanggan yang mereka tuju, dan mereka harus kembali ke lokasi semula. Nah, penerapan dari TSP ini ternyata selain dari pengiriman paket, seperti itu bisa juga di aliran air pada suatu pipa. Dan yang selanjutnya itu bisa untuk rute transportasi umum, misalkan bis ataupun kereta api. Karena mereka harus, contohnya ya, seperti bis, karena mereka hanya harus melalui halte itu tepat satu kali, dan semisal sudah terlewati ya mereka tidak boleh kembali ke halte tersebut, kecuali mereka kembali ke titik semula. Seperti itu. Tujuan dari TSP ini adalah untuk memilih lintasan yang tertutup, di mana total jaraknya itu paling minimum dari semua pilihan rute yang ada. Oke, ternyata pencarian dari TSP ini bisa menggunakan dua metode, yaitu metode optimasi dan juga heuristik. Kalau misalnya kita menggunakan metode optimasi, itu kita bisa menggunakan dynamic programming dan juga linear programming. Kalau misalnya kita menggunakan metode heuristik, itu kita bisa menggunakan branch and bound dan juga minimum spanning tree. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai pencarian solusi TSP yang menggunakan dynamic programming dan juga bagaimana sih hubungannya linear programming tersebut dengan TSP. Kita masuk ke perumusan masalahnya. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui mengenai graf. Kenapa graf? Karena nantinya matriks jarak yang kita ketahui ataupun matriks biayanya itu akan kita representasikan ke graf. Jadi kita tahu, oh ini adalah lokasi yang harus kita lewati atau ini adalah rute yang harus dipilih. Seperti itu. Ini adalah pengertiannya. Jadi graf adalah himpunan dari objek-objek yang diberi nama simpul atau titik. Kemudian, graf adalah himpunan objek-objek yang diberi nama simpul atau titik, dan kemudian dihubungkan dengan sebuah garis. Graf sendiri atau kita sebut G itu bisa kita tulis sebagai V, E, di mana V ini merupakan titik atau simpulnya dan E adalah garisnya. Selanjutnya, adapun beberapa jenis dari graf berdasarkan sisinya, yaitu graf tidak berarah dan juga berarah. Seperti yang kita tahu, kalau semisal dia graf tidak berarah, berarti sisi tersebut misalnya menghubungkan A dengan B dan kita tidak tahu arahnya seperti apa, tapi jika graf berarah, berarti graf tersebut memiliki orientasi arahnya. Nah, lebih lanjut, nanti kita akan menggunakan graf khusus, di mana ada graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan juga graf berbobot. Untuk TSP ini, kita akan menggunakan graf lengkap dan juga graf berbobot. Kita masuk. Sebelum kita masuk ke formulasi TSP, kita harus mengetahui
bahwasannya apa hubungannya TSP dengan program linier. Kita perlu mengetahui bahwasannya program linier itu seperti ini formulasinya, yaitu meminimumkan suatu fungsi tujuan. Bukan hanya meminimumkan, tapi juga bisa memaksimumkan. Namun kali ini saya mengambil meminimumkan, yaitu suatu fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya bisa berupa biaya, kemudian jarak, ataupun yang lain sebagainya. Dengan kendalanya, kita tuliskan di sini. Ada kendala 1, kendala 2, dan juga seterusnya. Nah, nanti solusi dari program linear ini adalah suatu bilangan real. Namun, untuk beberapa kasus kita membutuhkan solusi yang bilangan bulat. Oleh sebab itu, kita menggunakan integer linear programming, maksud saya. Nah, ini bisa memaksimumkan ataupun meminimumkan. Kita tambahi syaratnya di kendala bahwasannya solusi harus integer atau berupa bilangan bulat. Di sini fungsinya bisa fungsi apapun, entah jarak ataupun biaya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh produsen ataupun distributor. Kemudian, untuk di TSP ini sendiri, kita menggunakan 01 integer linear programming. Kenapa 01? Jadi di sini kita representasikan, jika dia bernilai 0, itu artinya kita tidak memilih rute tersebut. Dan jika bernilai 1, berarti kita memilih rute tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah formulasi dari TSP. Jadi kita meminimumkan jarak tempuhnya, di mana N-nya itu sudah kita tentukan ya, jumlah lokasinya sudah kita ketahui gitu, jumlah pelanggannya yang akan kita kunjungi. Jadi ada suatu N lokasi yang harus dikunjungi, tentu itu tidak termasuk dari titik awal kita berangkat atau gudangnya. Kemudian ada C, di sini cost itu bisa berupa biaya perjalanan ataupun mungkin yang lainnya, biaya yang lainnya. Nah, ini adalah A, merupakan notasi dari lokasi yang harus kita kunjungi dari titik I ke J, misal seperti itu. Nah, ini X, Y, J, tadi yang seperti saya katakan, jika bernilai 1, itu berarti rute tersebut kita lewati, dan jika 0, kita tidak melewati rute tersebut. Itu menggunakan integer linear programming tadi. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Kenapa kita menggunakan dynamic programming? Karena nantinya kan ada banyak rute, dan kita harus membandingkan antara rute satu dengan yang lain untuk mendapatkan nilai yang paling minimum. Ini ada algoritmanya dari dynamic programming, yaitu yang pertama, kita sudah tahu atau kita menentukan ada berapa N. Selanjutnya, kita identifikasi tiap rutenya itu seperti apa, kemudian kita lihat variabel keputusannya. Nah, kita hitung dari masing-masing fungsi tersebut, kemudian kita tentukan nilai yang paling optimal, atau di sini kita berarti nilai paling minimum. Ini merupakan formulasi dari dynamic programming, jadi fungsi tujuannya ini, nanti ini kita bandingkan F-nya, kemudian kita cari yang paling minimum. Nah, selanjutnya kita masuk ke vehicle routing problem. Kalau tadi di TSP itu ada satu gudang, misalkan ada satu titik awal, kemudian dengan satu kendaraan kita harus melewati lokasi tersebut tepat satu kali. Tapi bagaimana jika kita mempunyai banyak kendaraan, terus apa yang harus kita lakukan, dan itu dikembangkan lagi TSP-nya menjadi vehicle routing problem. Nah, di sini pengertiannya, vehicle routing problem itu adalah suatu permasalahan dari sistem distribusi di mana kita harus menentukan suatu rute yang optimal dengan sejumlah kendaraan yang sudah kita ketahui kapasitasnya itu agar mampu memenuhi setiap permintaan dari customer dengan lokasi dan jumlah permintaan yang sudah kita ketahui. Tujuannya masih sama seperti TSP, yaitu meminimumkan jarak tempuh, namun di sini agar biaya pengalokasian kendaraan minimal. Karena di VRP ini kendaraannya lebih daripada satu, begitu pula bisa jadi titik awal atau gudangnya itu depotnya lebih dari satu. Nah,
Kita masuk ke perumusan masalahnya. Di sini ada beberapa parameter yang digunakan, yaitu ada FK, YK, kemudian N-nya, C, cost-nya, seperti tadi, D itu jaraknya, Q, kapasitasnya, M, ini ada B, ada HP, dan hingga T. Nah, ini yang perlu kita ketahui, I merupakan indeks pelanggan, J juga indeks pelanggan. Tapi I dengan J itu tidak sama. Itu karena misalkan jarak antara pelanggan 1 dan 2. Jadi, I-nya misalkan 1, J-nya 2. Jadi, tidak sama antara I dan J. Dan K adalah indeks kendaraan, jadi jumlah atau bisa jadi jenis kendaraannya. Kemudian P adalah indeks produk. Tapi dalam pembahasan kali ini, K-nya itu sama. Jadi karena jenis kendaraannya nanti kita anggap sama. Ini apabila produsen ataupun distributor memiliki kendaraan yang berbeda-beda, ini jadi ada indeks K-nya di sini. Nah, ini adalah fungsi tujuannya dari QRP, yaitu meminimumkan jarak tempuh, di mana ini adalah kapasitas dari kendaraannya jika kendaraannya berbeda-beda. Tapi karena kendaraannya kita asumsikan homogen, maka kita menggunakannya ini saja nantinya. Ini contoh soal maksud saya. Nah, ini merupakan formulasi dari kendala. Jadi yang pertama, tadi syaratnya adalah kita hanya mengunjungi tempat satu kali dalam satu kali rute perjalanan. Jadi ini, sigma XI JK itu sama dengan 1. Nah, kemudian setiap kendaraan yang mengunjungi customer I akan mengunjungi customer I plus 1. Maka ini formulasi kendala yang kedua. Nah, yang ketiga, setiap pengiriman dalam satu rute tidak boleh melebihi dari kapasitas kendaraannya. Sini, jadi ini adalah kapasitas kendaraannya, kemudian ini permintaannya. Nah, ini volume demand dari pelanggan atau permintaan pelanggan merupakan hasil kali antara jumlah setiap produk yang dipesan dengan volume setiap produknya. Kemudian, waktu tiba kendaraan itu harus lebih dari waktu berangkat. Dan kendala yang keenam, waktu keberangkatan merupakan penjumlahan dari waktu tiba di titik tersebut dengan waktu pelayanan atau waktu pengirimannya. Kendala selanjutnya, yaitu waktu kendaraan tiba harus berada pada rentang waktu time window yang telah ditentukan. Dan kendala yang kedelapan, waktu pelayanan atau ditambah waktu tempuh untuk setiap pelanggan ataupun toko itu harus kurang dari waktu perencanaannya. Dan yang kesembilan, itu ini adalah untuk variabel keputusannya. Jika 0 berarti itu kita tidak memilih rute tersebut. Jika bernilai 1 berarti kita melalui rute tersebut. Seperti tadi. Nah, sekarang setelah kita mengetahui formulasi dari TSP dan juga VRP, kita lihat contoh soalnya supaya kita lebih memahami lagi. Ini yang pertama, yaitu contoh soal dari traveling salesman problem. Yang pertama, misalkan ada seorang kurir paket yang ditugaskan untuk mengirim dua paket, maksud saya mengirim paket ke dua lokasi yang berbeda. Nah, jika ini ada matriks jaraknya dan dia harus mengirim tepat satu kali ke lokasi tersebut, kita bisa menyelesaikannya. Ini kita akan menyelesaikan menggunakan dynamic programming dengan bantuan Google Colab. Dan ini kita peroleh representasi dari matriks jaraknya menggunakan Google Colab. Ini kita dapatkan, ini adalah lokasi pertama. Ini misalkan ini adalah titik awal kita. Kemudian ini lokasi ini, lokasi yang harus dikunjungi, ada 2 pelanggan. Nah, kita mendapatkan bahwasanya solusi optimalnya adalah 55. Oke, mari kita lihat bagaimana formulasi programnya. Ini, jadi saya menggunakan TSP ini, solusinya menggunakan Google Colab.
ini kita N itu jumlah lokasinya. Kenapa 3 titik tadi? Karena ada titik awalnya. Ini adalah matriksnya, matriks jaraknya. Kita masukkan di sini. Selanjutnya, ini kita bentuk model yang barunya. Dan ini adalah formulasi dari si dynamic programming. Setelah itu, nantinya kita akan mendapatkan solusi minimum dari TSP-nya yaitu 55. Nah, sebelumnya jika misal kita ingin melihat bagaimana representasi dari lokasi yang harus dikunjungi berdasarkan matriks jarak, ini kita bisa mendapatkan dengan matriksnya kita masukkan di sini. Nah, kita peroleh gambar sebagai berikut. Ini ada lokasinya. Antara titik 1 dan 2 itu jaraknya 10, kemudian 2 dan 3 itu 15, 3 ke 1 itu 30. Seperti itu. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah tertera tadi, kita sudah memperoleh bahwa solusinya adalah 55. Kemudian, kita masuk ke permasalahan yang kedua. Misalkan ada sebuah bus pariwisata yang ingin mengunjungi semua lokasi di daerah X dengan hanya melewati tepat satu kali, karena biasanya bus pariwisata kan hanya melewati lokasi tersebut, lokasi wisata satu kali tanpa harus kembali lagi ke lokasi tersebut kan. Nah, misal ada matriks jaraknya, kita menggunakan Google Colab lagi dengan algoritmanya tetap seperti tadi, dynamic programming. Ini kita peroleh jarak paling minimumnya adalah 75. Ini adalah representasinya dari matriks jarak. Bisa kita lihat di program seperti sebelumnya. Nah, ini. Jadi kita masukkan matriks jaraknya di sini, di jarak. N-nya adalah jumlah lokasi yang akan kita kunjungi. Ini termasuk titik awalnya saya masukkan di sini. Ini. Karena nantinya titik awalnya kita sudah asumsikan 00 di sini kan. Nah, ini masuk ke programnya. Nanti kita dapatkan bahwa solusi minimumnya adalah 75. Nah, kemudian kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih rute yang dimiliki. Kemudian hingga akhirnya kita menghasilkan seperti ini. Nah, kita dapatkan di sini gambarnya seperti ini. Jadi antara 1 dan 2, kemudian jarak antara lokasi kedua hingga sampai lokasi ke-6. Nah, ini termasuk graf lengkap. Makanya tadi kita membahas mengenai pengertian graf sedikit di depan, karena ini representasi ini kita menggunakan graf, yaitu titik dan juga garis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu contoh dari VRP, Vehicle Routing Problem. Kalau TSP itu tadi misalkan ada satu kendaraan, begitu. Kalau VRP misalkan ada beberapa kendaraan dan juga beberapa gudang, di mana gudangnya itu kita asumsikan sama dengan jumlah kendaraannya. Nah, di permasalahan ini, kapasitas dari kendaraannya itu sama antara satu dengan yang lain. Mari kita lihat soalnya. Jadi misalkan ada sebuah restoran cepat saji mengirimkan makanan ke beberapa lokasi pelanggan dengan jumlah pesanan yang berbeda-beda. Jadi jumlah pesanan yang berbeda. Kemudian kapasitas dari kendaraannya adalah sama, yaitu 4 untuk masing-masing kendaraan. Nah, ini berarti rute yang harus dilalui oleh kendaraan agar pengirimannya optimal itu seperti apa? Jika kita tahu matriksnya, jarak dan juga permintaan pelanggan sebagai berikut. Ini adalah jaraknya, dan ini adalah permintaannya. Oke, kita menggunakan bantuan Google Colab seperti tadi, sehingga diperoleh matriks jaraknya sebagai berikut. Ini adalah untuk pelanggan pertama, ini lokasi pelanggan kedua, hingga lokasi pelanggan ke-8. Sudah sesuai bukan? Tadi pelanggan pertama itu di koordinat 1,5. Kemudian di sini 1,5. Nah, dengan bantuan Google Colab kita mendapatkan solusinya
yaitu rute kendaraan pertama. Jadi dari depot, kemudian menuju pelanggan 1, kemudian menuju pelanggan 5. Kembali ke depot lagi. Nah, untuk kendaraan yang kedua berarti dari depot menuju pelanggan kedua, kemudian pelanggan kedua menuju pelanggan keempat, pelanggan keempat menuju pelanggan kelima, baru kembali ke depot. Nah, untuk yang kendaraan ketiga, yaitu dari depot menuju ke pelanggan ketiga, kemudian pelanggan ketiga ke pelanggan 8, lalu kembali ke depot lagi. Nah, untuk yang kendaraan keempat, berarti dari depot, dia hanya ke pelanggan 7, kemudian kembali ke depot lagi. Seperti itu. Mari kita lihat programnya. Di sini, kita sudah melihat programnya itu VRP. Nah, jadi di sini adalah jumlah pelanggannya, kemudian jumlah depotnya. Depotnya tadi itu kita asumsikan sama dengan jumlah kendaraan. Kemudian nanti kita matriks jaraknya nanti seperti ini. Ini fungsi objektifnya. Nah, selanjutnya ini adalah kendala-kendalanya yang harus dihadapi, ada di kita masukkan juga. Selanjutnya tadi kita memiliki matriks jarak dan juga permintaan pelanggan. Ini ada di sini. Jadi X dan Y itu adalah koordinatnya. Y-nya itu demand-nya ini di sini. Jadi pelanggan 1 itu permintaannya 2, pelanggan kedua ada 1, pelanggan ketiga ada 3, sampai seterusnya pelanggan ke-8 permintaannya 1. Di mana jumlah kendaraannya itu 4. Jadi kita tentukan 4 dan juga kapasitas kendaraannya 4. Seperti itu. Nah, akhirnya kita mendapatkan solusi sebagai berikut. Ini untuk pelanggan 1 menuju 6 hingga seterusnya. Tadi dari matriks jaraknya kita mendapatkan titiknya itu seperti ini. Jadi ini koordinatnya. Kemudian kita perolehlah gambarnya sebagai berikut. Jadi ini adalah jarak antara pelanggan 1 dengan pelanggan yang lainnya. Sehingga kita peroleh solusi sebagai berikut ini. Nah, dari contoh-contoh soal tadi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata perbedaan TSP dan juga VRP ini, kalau TSP itu kita asumsikan hanya ada satu kendaraan, di mana untuk mendistribusikan barangnya ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, kapasitas dari kendaraannya itu kita anggap berarti sama. Nah, untuk VRP sendiri, yaitu multi depot atau multi gudang, dan juga multi kendaraan, di mana kapasitas kendaraannya bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Kemudian permintaan pelanggan, maksud saya, itu berbeda-beda antara pelanggan 1 dan juga pelanggan yang lainnya. Nah, tujuannya masih sama, yaitu meminimalkan rute. Tapi, kalau di VRP, meminimalkan rute agar biaya operasional kendaraannya itu minimum. Kalau di TSP, kita meminimumkan rutenya, otomatis juga akan meminimumkan biaya dari pengoperasional kendaraan. Kalau di sini karena kendaraannya tadi multi, di sini kendaraannya mungkin hanya satu maksud saya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini. Ada beberapa referensi yang nantinya mungkin bisa dibaca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.